Salam Patunggilan, warga GKJ Wirungkut yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tahun ini pelaksanaan perjamuan kudus kita di dalam rangka Paskah akan sedikit berbeda oleh karena keprihatinan yang kita hadapi bersama. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Majelis Jemaat menyiapkan sarana perjamuan kudus itu berupa roti dan anggur dan telah didoakan secara khusus untuk dikuduskan. Nanti Majelis Jemaat akan membagikan sarana ini kepada seluruh warga jemaat di rumah masing-masing. Mari kita laksanakan perjamuan kudus kali ini meskipun dalam suasana yang berbeda dengan hikmat, dan kita senantiasa menghayati karya kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita semua. Bagi warga jemaat yang tidak menggunakan sarana yang disiapkan oleh majelis jemaat, dipersilahkan untuk mempersiapkan sarana itu sendiri dengan penganan maupun minuman yang tidak mengurangi kehikmatan perjamuan kudus kita. Mari kita siapkan hati kita menerima perjamuan kudus Tuhan dengan penuh sukacita, menghayati dan mensyukuri kasih-Nya kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan, warga GKJ Wirungkut yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tahun ini pelaksanaan perjamuan kudus kita di dalam rangka Paskah akan sedikit berbeda oleh karena keprihatinan yang kita hadapi bersama. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Majelis Jemaat menyiapkan sarana perjamuan kudus itu berupa roti dan anggur dan telah didoakan secara khusus untuk dikuduskan. Nanti majelis jemaat akan membagikan sarana ini kepada seluruh warga jemaat di rumah masing-masing. Mari kita laksanakan perjamuan kudus kali ini meskipun dalam suasana yang berbeda dengan hikmat, dan kita senantiasa menghayati karya kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita semua. Bagi warga jemaat yang tidak menggunakan sarana yang disiapkan oleh majelis jemaat, dipersilahkan untuk mempersiapkan sarana itu sendiri dengan penganan maupun minuman yang tidak mengurangi kehikmatan perjamuan kudus kita. Mari kita siapkan hati kita menerima perjamuan kudus Tuhan dengan penuh sukacita, menghayati dan mensyukuri kasih-Nya kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Salam Patunggilan. Warga GKJ Wirungkut yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tahun ini pelaksanaan perjamuan kudus kita di dalam rangka Paskah akan sedikit berbeda oleh karena keprihatinan yang kita hadapi bersama. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Majelis Jemaat menyiapkan sarana perjamuan kudus itu berupa roti dan anggur dan telah didoakan secara khusus untuk dikuduskan. Nanti Majelis Jemaat akan membagikan sarana ini kepada seluruh warga jemaat di rumah masing-masing. Mari kita laksanakan perjamuan kudus kali ini meskipun dalam suasana yang berbeda dengan hikmat, dan kita senantiasa menghayati karya kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita semua. Bagi warga jemaat yang tidak menggunakan sarana yang disiapkan oleh majelis jemaat, dipersilahkan untuk mempersiapkan sarana itu sendiri dengan penganan maupun minuman yang tidak mengurangi kehikmatan perjamuan kudus kita. Mari kita siapkan hati kita menerima perjamuan kudus Tuhan dengan penuh sukacita, menghayati dan mensyukuri kasih-Nya kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan. Warga GKJ Wirungkut yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tahun ini pelaksanaan perjamuan kudus kita di dalam rangka Paskah akan sedikit berbeda oleh karena keprihatinan yang kita hadapi bersama. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Majelis Jemaat menyiapkan sarana perjamuan kudus itu berupa roti dan anggur dan telah didoakan secara khusus untuk dikuduskan. Nanti majelis jemaat akan membagikan sarana ini kepada seluruh warga jemaat di rumah masing-masing. Mari kita laksanakan perjamuan kudus kali ini meskipun dalam suasana yang berbeda dengan hikmat, dan kita senantiasa menghayati karya kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita semua. Bagi warga jemaat yang tidak menggunakan sarana yang disiapkan oleh majelis jemaat, dipersilahkan untuk mempersiapkan sarana itu sendiri dengan penganan maupun minuman yang tidak mengurangi kehikmatan perjamuan kudus kita. Mari kita siapkan hati kita menerima perjamuan kudus Tuhan dengan penuh sukacita, menghayati dan mensyukuri kasih-Nya kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini di rumah atau di keluarga kita masing-masing, kita memperingati peristiwa kematian Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah mati disalib di Bukit Golgota, sebagaimana disaksikan dalam Alkitab. Sekarang kita berdiri di antara langit dan bumi untuk menyaksikan kematian anak Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mau menggapai cinta kasih Tuhan. Kita mau menimba pengalaman yang sungguh-sungguh tentang apa artinya cinta kasih yang sejati, sebagaimana telah terjadi dalam peristiwa penderitaan, kesengsaraan, dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati disalib demi cinta kasih-Nya kepada kita dan segenap ciptaannya. Salib Kristus adalah tanda cinta kasih Allah yang paling agung. Di atas salib itu, Yesus Kristus menderita sampai mati. Namun dari salib itu juga ada doa dan pengampunan bagi setiap orang yang berdosa. Marilah kita merayakan peristiwa yang agung ini dengan penuh penghayatan. Kita nyanyikan bersama-sama NKB 83, Nun di Bukit yang Jauh, ayat yang pertama. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Jemaat yang dicintai Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara cinta dan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, turun atas saudara-saudari sekalian. Amin. Saudara-saudara, saudari-saudari, siapakah yang dapat mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa? Kita semua telah jatuh dalam dosa dan melakukan apa yang jahat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun di dalam perbuatan kita. Karena dosa-dosa kita inilah, maka Yesus Kristus telah disalib mati untuk menebus kita. Oleh sebab itu, di hadapan Tuhan, marilah tiap-tiap orang mengakui segala dosanya
dan memohon pengampunan darinya di dalam doa secara pribadi. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan anak-anak-Mu. Kasihinilah dan ampunilah kami. Jadikanlah kami baru dalam cinta kasih-Mu yang agung. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, Alkitab memberi kesaksian yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala, kita mohon bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya saat ini Engkau juga hadir di tengah-tengah kami, di setiap rumah dan di tengah-tengah keluarga kami.
Bungkus urapi kami ya Bapa dengan roh-Mu yang penuh dengan hikmat hingga kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dan apa yang Kau ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati juga Bapak Pendeta Abednego yang saat ini boleh Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, hingga apapun yang keluar dari mulut lidah beliau, semua hanya berasal dari Engkau saja, dan olehnya kami beroleh berkat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mengenang kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang merelakan diri dan kehidupannya karena ketaatannya kepada Bapa demi keselamatan seluruh umat manusia ciptaannya. Kekasih Tuhan, jika kita memperhatikan bacaan kita tadi di dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 28 sampai 30, kita dapat menemukan dua perkataan terakhir Yesus di atas kayu salib. Kedua perkataan itu ialah, "Aku haus." Dan yang kedua, "Sudah selesai." Kedua perkataan Yesus yang terakhir di kayu salib ini menjadi menarik untuk kita perhatikan. Keduanya mengandung suatu pesan iman bagi setiap kita umatnya. Pesan iman itu ialah ketaatan dan kesetiaan. Berbicara tentang perkataan "sudah selesai", kita semua tentu dengan mudah memahami dan menghayatinya, bahwa di sana terkandung pesan ketaatan dan kesetiaan. Yesus taat dan setia kepada kehendak Bapa sampai selesai, sampai akhir kehidupannya secara ragawi. Lantas, bagaimana kita menghayati perkataan "aku haus" dalam konteks sebuah pesan ketaatan dan kesetiaan? Jika kita memperhatikan ayat 28 dari Injil Yohanes 19 ini, kita bisa menemukan ternyata perkataan Yesus "aku haus" ini juga berbalutkan
ketaatan dan kesetiaan Tuhan. Hal ini nampak dari catatan Alkitab. Yesus berkata, "Aku haus," dengan tujuan supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Dengan demikian jelas bahwa perkataan "aku haus" diungkapkan oleh Yesus di atas kayu salib di tengah penderitaan dan kesakitannya, bukan semata karena dirinya merasa haus, bukan diungkapkan semata-mata karena dirinya ingin minum, tidak. Tetapi semuanya diungkapkan agar apa yang tertulis di dalam kitab suci menjadi genap, tergenapi. Bayangkanlah betapa luar biasa sikap ketaatan dan kesetiaan Yesus, bahkan di saat terpedih, di saat terperih sekalipun. Semua yang dilakukannya, perjalanan kehidupan, penderitaan, kesengsaraannya, dan yang saat ini kita hayati, kita peringati, bagaimana tubuh itu tergantung di kayu salib. Semua adalah untuk menggenapi firman yang adalah kehendak Bapanya yang di sorga. Ketaatan Yesus terhadap Allah Bapa melalui pengorbanannya di kayu salib juga diinginkan oleh Yesus dari kita, orang-orang yang dikasihinya. Yesus menghendaki supaya kita taat akan Allah. Ketaatan yang mampu untuk meredam keinginan, pikiran-pikiran, kepentingan-kepentingan pribadinya. Namun ketaatan itu juga merupakan suatu upaya menciptakan, mengondisikan suatu kehidupan yang baik untuk banyak orang. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib demi keselamatan kita semua. Kita dipanggil untuk meneladan sikap Yesus, taat dan setia. Menomorsekiankan keinginan, kemauan, dan kepentingan dirinya. Namun taat dan setia sekali lagi demi keselamatan atau keadaan hidup yang baik bagi banyak orang. Inilah sikap yang saat ini di tengah pergumulan kita bersama sangat diperlukan. Kita bergumul tentang suatu wabah penyakit yang saat ini merebak di dalam kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi. Kita pun dipanggil untuk taat dan setia, untuk bertanggung jawab dan memelihara kehidupan dengan kemauan kita meredam keinginan kita, menomorsekiankan keinginan kita untuk berlibur mungkin, jalan-jalan mungkin, berbelanja mungkin, dengan kita
diam di rumah, membatasi perjumpaan-perjumpaan dengan banyak orang, sekali lagi demi kebaikan hidup seluruh ciptaan Tuhan. Mari di Jumat Agung ini kita belajar satu sikap hidup dari Tuhan yang rela mati di kayu salib, yakni taat dan setia. Marilah kita taat dan setia dalam kehidupan ini, melakukan kehendak Bapa, sehingga kehidupan akan menjadi indah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat dan juga umat Kristiani dimanapun berada. Saat ini Majelis Jemaat GKJW Rungkut diperkenan oleh Tuhan untuk melayankan sakramen perjamuan kudus, meskipun di dalam keterbatasan kita semua oleh karena pergumulan kita bersama. Manusia jatuh di dalam dosa sejak Adam dan Hawa menentang kehendak Allah. Hal ini mengakibatkan kematian bagi manusia. Selanjutnya, hidup manusia juga jauh dari kedamaian. Di mana-mana terjadi perselisihan, peperangan, kebencian, persaingan, wabah penyakit, dan berbagai keprihatinan hidup yang ada. Akan tetapi, kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan berkenan mengangkat kembali manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu. Tuhan berkenan datang dan menyatakan dirinya sebagai manusia sejati di dalam diri Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus telah dikorbankan di kayu salib. Tubuh dan darahnya yang kudus telah ditumpahkan sebagai korban tebusan bagi umat manusia. Selanjutnya, tubuh dan darah Yesus yang sudah dikorbankan disediakan bagi kita yang dilambangkan dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus sendiri yang telah menetapkan perjamuan kudus ini sebagai peringatan akan kesengsaraan dan kematiannya. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh penghayatan di tempat kita masing-masing, bagi setiap warga jemaat yang telah mempersiapkan hati dan dirinya, kita menerima perjamuan kudus Tuhan. Di malam menjelang kesengsaraan dan kematiannya, Tuhan Yesus makan bersama dengan para murid-Nya.
Tuhan Yesus mengambil roti. Roti pun dipecah-pecahkan dan Tuhan berfirman, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu." Terimalah. Terimalah. Pada malam itu, Tuhan Yesus mengambil cawan. Anggur pun ditumpahkan. Dan Tuhan berfirman, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tertumpah karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku." Tuhan Yesus berfirman, "Terimalah." Terimalah. Jemaat yang dikasihi, yang dicintai oleh Tuhan. Inilah tubuh dan darah Kristus yang membebaskan dan menyelamatkan kita. Terimalah, makanlah dan minumlah. Lambang dari tubuh dan darah Kristus Tuhanku. Inilah perjamuan Paskah. Inilah lambang pembebasan dan penyelamatan dari Tuhan untuk keluarga-keluarga terpilihnya. Dengan rendah hati dan keberdosaan, kini aku memakan dan meminumnya. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah,
Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita memberikan persembahan syukur perjamuan kita. Dan persembahan ini didasari dari Mazmur 86 ayat 12 berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil bersama-sama kita nyanyikan pujian NKB 84. Ku berikan bagimu tubuhku darahku, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ku berikan bagimu tubuhku darahku, engkau pun ku tebus selama jiwamu, bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Tataku mulia dan rumah yang gelap telah ku tinggalkan demi dunia gelap. Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Kini jemaat, marilah kita bersatu hati, kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Bersama nanti kita akan mengakhirinya dengan kita ucapkan doa Bapa kami. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur meskipun di dalam keterbatasan, oleh karena situasi dan kondisi di sekitar kami yang kami alami bersama-sama. Pada hari ini kami, Tuhan, berkenan untuk mengenang kematian-Mu demi penebusan dosa dan keselamatan seluruh ciptaan-Mu. Mewujudkan syukur kami atas karya kasih Tuhan yang indah ini, di dalam persekutuan kami saat ini, di keluarga kami masing-masing, kami menghaturkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyuci kuduskan persembahan ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di dunia ini. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon, di tengah keadaan dunia yang saat ini sedang ada di dalam keprihatinan ini,
Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sehingga tantangan dan kesulitan hidup yang saat ini sedang melanda kehidupan umat manusia dapat kami lalui bersama dengan satu keyakinan, Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi segenap ciptaannya melalui peristiwa-peristiwa hidup yang harus kami alami, yang harus kami lalui bersama. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, seluruh warga masyarakat, pun juga pemerintah, teristimewa di negara kami Indonesia. Mampukan kami bersatu padu, melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, sesuai dengan porsi kami masing-masing. Sehingga keprihatinan ini segera berlalu dan kami pun dapat menjalani kehidupan dengan indah. Sungguh Tuhan, di peringatan Jumat Agung ini, kami ingin membangun diri dan kehidupan semakin indah sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan yang telah lebih dahulu bahkan senantiasa mengasihi kami. Kiranya sungguh karya kasih Tuhan dapat menjadi berkat bagi segenap ciptaan-Mu, terkhusus bagi warga jemaat dan umat Tuhan dimanapun berada. Sehingga melalui peringatan Jumat Agung ini, sungguh kami dikuatkan iman, percaya, dan pengharapan kami. Karena itulah yang menjadi bekal kami menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Dosa-dosa kami yang masih Tuhan temukan di sepanjang kehidupan kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Inilah kami Tuhan, menaikkan doa dan permohonan kami, baik yang mampu kami ungkapkan, maupun yang masih ada di dalam hati dan batin kami masing-masing. Semua kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan satu tekad untuk senantiasa mensyukuri pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Mari kita terus mengasihi Tuhan dan saling mengasihi di antara kita semua. Mari kita juga senantiasa menyatakan damai sejahtera Tuhan pada dunia ini. Mari kita akhiri kebaktian kita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam Patunggilan.